kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kembali naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkat setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkati. Sekali lagi, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami datang ya Tuhan, bawa syukur kami bawa sembah kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Besar setiamu Tuhan. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu
kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Katakan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk, saudara yang kasih Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan ya, kita masih semangat beribadah ya dari pagi tadi terus siang hari ini dan nanti sampai nanti sore kita terus semangat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada siang hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada saudara dengan judul Kuasa Yesus atas dosa dan penyakit. Sama-sama katakan kuasa Yesus atas dosa dan penyakit. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu, saya akan baca ayat yang pertama, kemudian saudara baca ayat yang kedua, kita berganti-gantian baca sampai ayat yang ke-12 ya. Kita ganti-gantian ya. Judul perikopnya itu orang lumpuh disembuhkan. Ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka bumi pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Oke, sebenarnya judul yang lebih bagus untuk khotbah ini, yang begini belum pernah kita lihat. Itu judul yang lebih baik, saudara ya. Oke, nah saudara, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal perihal konteks ini, saudara. Kalau kita baca ayat-ayat ini, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa Yesus pada saat itu sudah mencapai puncak viral. Ya, dia sudah viral kemana-mana. Sehingga dimanapun Yesus ada, di situ berkerumunlah orang-orang menjumpai dia.
kalau kita lihat di hari-hari ini, itu kayak model-model Pak Jokowi gitu ya. Kalau Pak Jokowi dimanapun dia ada, dia dikerumunin orang gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ya meskipun Yesus bukan karena dia presiden, tapi karena dia melakukan banyak mukjizat. Nah saudara kasih Tuhan, ayat pertama yang mau saya tekankan kepada saudara itu adalah di ayat yang kelima. Dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka. Bapak Ibu, ini adalah sebuah ayat yang penting. Kenapa? Karena di situ ya penulis yaitu Markus membuat catatan. Ini kan bukan perkataan Yesus, tapi ini catatan si penulis yaitu Markus. Ini adalah penafsiran Markus terhadap tindakan Yesus. Maka pada waktu Markus menulis kitab ini, dia membubuhkan tafsirannya. Dia berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Pertanyaannya, iman siapa? Apakah iman orang lumpuh itu? Ternyata bukan. Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, iman yang dilihat oleh Yesus justru adalah iman dari sahabat-sahabat orang lumpuh itu. Berarti Bapak Ibu, Yesus menilai. Maka kita sekarang sudah mendapatkan konteksnya. Semua orang berkerumun datang ke rumah itu. Ribuan mungkin yang datang ke rumah itu. Tetapi dengarkan saya Bapak Ibu, ternyata Yesus bisa menilai iman setiap orang. Artinya apa? Yang datang ke situ, taraf kadar imannya pasti berbeda-beda. Maka dalam ayat ini dikatakan Yesus melihat saudara-saudara atau sahabat-sahabat dari orang lumpuh ini, iman mereka sangat besar. Jadi Yesus menilai iman mereka. Maka ketika Yesus melihat iman mereka, Bapak Ibu, kata mereka di situ dalam bentuk jamak itu juga penting. Artinya apa? Yesus melihat iman mereka secara komunal atau secara komunitas. Bukan iman pribadi per orang-orang, tapi iman secara komunal atau komunitas. Maka berarti kan Bapak Ibu, ternyata iman kita bisa bertindak secara komunal. Bisa jadi secara komunitas. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang di gereja ini yang sakit, atau ada orang di keluarga kita yang sakit, saudara. Bapak Ibu, mungkin orang yang sakit itu belum terlalu mengikuti Yesus, belum terlalu percaya kepada Yesus. Tapi kalau di dalam keluarga itu ada orang-orang yang beriman kepada Yesus dan mereka berusaha dan berjuang untuk membawa anggota keluarga ini bertemu dengan Yesus, maka Yesus bisa menilai iman dari orang-orang di sekitarnya, bukan hanya iman dari orang sakit itu. Jadi perhatikan saudara, ini adalah cikal bakal gereja. Gereja harus bertindak seperti ini, karena pada akhirnya hari ini dari surga, kalaupun Yesus melihat iman kita secara pribadi, betul, tapi dia juga bisa melihat iman kita secara komunal. Apakah kita sebagai komunitas di tempat ini memiliki iman yang sama untuk memperjuangkan dan menolong orang-orang yang paling lemah di antara kita? Bapak Ibu, di antara kita di ruangan ini, keadaan kita tidak sama, dan pesan Paulus dalam kitab Roma, engkau yang kuat, ya, engkau yang kuat, tolonglah saudara-saudaramu yang lemah. Tapi Pak, dia ini malas ke gereja Pak, dia ini malas berdoa Pak, dia ini malas beribadah Pak, dia ini malas ngapa-ngapain, gak pernah baca Alkitab. Malas. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, justru dalam keadaan seseorang lemah, itulah kesempatan kita bertindak secara komunal di dalam iman. Maka Yesus melihat iman mereka.
Catat dalam hati kita Bapak Ibu. Ternyata Yesus bisa menilai iman kita. Yesus menilai iman kita. Yesus melihat iman kita. Kalau hari ini imanmu belum bertumbuh di dalam Tuhan, Yesus juga tahu itu. Dan mungkin kita juga di sekitar sini tahu itu. Tapi tugas kita adalah menolong mereka yang imannya lemah. Bapak Ibu, ini menarik sekali sebenarnya. Bagaimana kemudian ya kerumunan orang banyak ini hanya sekedar menonton apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi keempat sahabat dari orang lumpuh ini, mereka tidak hanya menonton, tapi mereka melakukan sebuah tindakan. Berarti iman yang dinilai oleh Yesus bukan hanya iman karena kagum, tapi iman yang bertindak secara radikal. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka ke atap, lalu membuka atap rumah itu. Nah, bagi kita yang tidak tahu historis atau sejarah rumah orang Yahudi, kita pasti berpikir mereka merusak atap. Karena kita melihatnya dari rumah kita di zaman modern gitu kan ya. Berarti kalau dari atap berarti atapnya dirusak. Tapi Bapak yang dikasih Tuhan, rumah orang Yahudi di saat itu bukan seperti rumah kita hari ini. Justru atap rumah orang Yahudi itu dibuat sebagai tempat mengeringkan gandum, memeras anggur dan sebagainya. Jadi itulah tempat yang datar di atas. Mereka sering bersantai di atas lantai 3 itu. Masih ingat pada waktu Yosua dan Kaleb masuk ke Kanaan, mereka disembunyikan di mana? Di lantai 3 itu. Di soto rumah namanya. Soto rumah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat orang lumpuh ini bukan merusak atap rumah itu. Tapi mereka berusaha naik ke atas atap itu, lalu membuka tutupnya. Lalu menurunkan orang lumpuh itu ke bawah. Mereka tidak merusak. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana sulitnya membawa orang lumpuh ini ke atas atap itu. Sulitnya di situ. Bukan merusak atapnya yang sulit, saudara. Yang sulit itu adalah bagaimana membawa kemudian orang, karena dia nggak bisa berjalan, saudara. Mereka otomatis harus kerja sama. Mungkin pegang tangan yang satu ya. Oke, saya pegang kaki ya. Oke, semua siap-siap, siapa terpeleset siap-siap di bawah ya. Jadi semua udah saling ready, saudara. Mereka rancang sedemikian rupa supaya orang lumpuh ini bisa sampai ke atap. Dan kalau sudah sampai di atap, dia bisa diturunkan ke bawah. Karena memang di atap itu ada lubang khusus untuk orang naik turun, saudara. Ya, jadi nggak dirusak, memang sudah begitu bentuknya, desainnya begitu, sehingga mereka bisa menurunkan ke bawah. Tapi yang dilihat Yesus bukan artinya begini, saudara, bukan iman yang merusak atap. Jadi jangan sampai juga iman kita merusak rumah orang lain, saudara. Gitu ya. Jangan sampai karena kita pengen mobil Pajero, terus kita ke rumah tetangga, kita doain Pajeronya gitu ya, dalam nama Yesus gitu ya. Saya klaim dalam nama Yesus. Itu iman yang merusak atap itu. Kalau seandainya pada waktu itu orang-orang ini merusak atap rumah itu, pasti Yesus tidak akan menghargai mereka. Pasti Yesus tidak akan menilai mereka. Karena Yesus tidak pernah pro kepada kekacauan. Yesus selalu pro kepada ketertiban, kedamaian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menafsirkan ini, yang penting untuk mencapai tujuan, merusak sesuatu juga nggak apa-apa. Kan itu masalah iman kita, saudara. Jangan sampai nanti kita datang ke, ya seperti yang saya bilang tadi, kita doain mobil orang, ya, begitu. Ya, seperti ada seorang pendeta gitu ya, dia khotbah di gereja kami, lalu dia kesaksian seperti ini, saya tadi pagi ditolong Tuhan. Lalu kami bertanya, gimana itu dia ditolong Tuhan? Jadi tadi pagi saya ditilang. Lalu polisinya minta 100.000. Tapi saya hanya punya 20.000. Lalu saya bilang sama dia, Pak, bagaimana kalau 20.000 saja? Akhirnya polisi itu terima, mungkin dia dijamah Tuhan katanya. Kami yang di bawah, itu kan tetap aja suap gitu loh. Mau 100.000, mau 20.000 kek, kan tetap aja suap. Artinya, ini kan iman yang merusak, saudara. Ini iman yang merusak atap. Jadi dia berpikir, Tuhan yang menjamah hati polisi itu. Ya, Tuhan yang menjamah hati polisi itu, sehingga bisa menerima 20.000.
ribu. Ya, saya bilang mah itu mah bukan mukjizat ya. Itu sama aja. Berarti kan Anda ditilang karena something. Apakah engkau tidak bawa SIM? Apakah engkau melawan arah? Berarti there's something wrong with you. Dan pada waktu kita melakukan sebuah kesalahan, yang harus kita lakukan bertanggung jawab, bukan minta mukjizat. Saya ulangi Bapak Ibu, pada waktu kita melakukan kesalahan, yang kita minta kepada Tuhan adalah kekuatan untuk bertanggung jawab. Bukan mukjizat. Misalnya saudara korupsi. Masa bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan mukjizat. Jamah hati hakimnya Tuhan. Supaya dia menyatakan saya vonis bebas. Itu doa yang iman yang benar gak Bapak Ibu? Itu iman yang merusak atap gitu. Iya. Tapi pada waktu saudara korupsi, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan dan Roh Kudus benar-benar tinggal di dalammu, mungkin engkau korupsi karena terlanjur, engkau khilaf. Maka pada waktu engkau menyadari kekhilafanmu, engkau justru berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjalani masa hukumanku. Ini iman yang benar. Dan pada waktu kita memiliki iman yang semacam itu, firman Tuhan berkata, Yesus melihat iman mereka. Pada akhirnya dia berkata, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah tindakan Yesus setelah melihat iman mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama Yesus melihat iman kita. Dan yang kedua, Yesus mengampuni dosa kita. Iman dan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6 berkata, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mereka enggak ngomong satu sama lain, mereka hanya berbincang suara hati mereka. Tapi karena Yesus Maha tahu, Dia tahu apa yang mereka bicarakan. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada dua keilahian Yesus di sini. Yang pertama, Dia mengampuni dosa orang lumpuh itu. Yang kedua, Dia tahu isi hati orang Farisi. Hanya Allah yang bisa melakukan itu, mengampuni dosa dan mengetahui isi hati manusia. Nanti ada yang ketiga Bapak Ibu, tapi itu nanti poin yang terakhir. Tapi dua poin itu, mengampuni dosa dan mengetahui isi hati manusia. Yesus menunjukkan keilahiannya. Kepada orang Farisi berkata, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, justru itu poinnya. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Artinya pada waktu Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, Dia sedang mengklaim dirinya adalah Allah. Jadi kalau kata misalnya orang berkata kepada kita dari agama seberang, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Allah. Loh ini contohnya. Dia mengampuni dosa orang. Siapa yang, itu kan kalau misalnya saya bilang kepada Pak Karel, dosamu sudah diampuni. Itu kan sama artinya saya berkata, saya lebih tinggi dari Pak Karel, dan saya bisa mengampuni dosanya. Itu sama aja saya mengklaim saya adalah Allah. Jadi perkataan yang mengatakan Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Allah, jawab itu, salah satunya Markus pasal yang kedua ini. Berkata kepada mereka, ada. Pada waktu Yesus mengampuni dosa orang, Dia sedang mengklaim dirinya adalah Allah. Dan orang Farisi tahu itu sudah dikasih Tuhan. Maka itulah sebab di ayat yang ke-9 dia berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka saya bertanya kepada saudara hari ini juga, mana yang lebih mudah? Pada waktu zaman COVID, saya mengkhotbahkan pasal ini saudara, di tengah-tengah COVID. Saya berkata kepada jemaat kami pada saat itu, jemaat gereja Betani, saya berkata, manakah yang lebih mudah menurut saudara?
Tuhan mengatakan kepada kita semua, dosamu sudah diampuni, atau Tuhan mengatakan COVID berlalu? Mana yang lebih mudah? Dosa kita diampuni atau COVID berlalu? Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Untuk menyembuhkan orang sakit, Yesus hanya perlu berfirman. Bangunlah, angkatlah tilam. Tapi untuk mengampuni dosa saudara, dia harus mati disalibkan. Jadi mana yang lebih mudah? Menyembuhkan atau mengampuni? COVID berlalu. Maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah saudara punya masalah? Punya. Maka saya bertanya kepada saudara hari ini, mana yang lebih mudah bagi Yesus? Yesus berkata, dosamu sudah diampuni atau masalahmu selesai? Masalahmu selesai. Tapi dengarkan saya Bapak Ibu, Yesus tidak melakukan bagian yang termudah duluan. Dia justru melakukan bagian yang tersulit pertama-tama. Yaitu apa? Mengampuni dosa. Maka jawaban terhadap pertanyaan Yesus, mana yang mudah? Mengatakan kepada orang ini dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan angkat tilammu. Kita bisa berkata, Tuhan Yesus lebih mudah mengatakan kepada orang ini, bangunlah dan angkatlah tilammu. Maka Yesus berkata kepada, kalau engkau sudah tahu itu, kenapa kamu masih menggerutu dalam hatimu? Aku sudah melakukan bagian tersulit, aku sudah melakukan bagian terbesar, kenapa kamu masih menggerutu dalam hatimu? Bapak Ibu guys Tuhan, itulah yang dilakukan Yesus di sini. Artinya apa saudara yang guys Tuhan? Artinya begini, sebelum saudara mengalami mukjizat, saudara harus mengalami pengampunan. Katakan amin. Mukjizat itu terlalu mudah. Tapi pengampunan itu butuh pengorbanan. Butuh darah, butuh saleh, butuh kematian. Maka mari kita hargai Yesus. Mari kita hormati Yesus. Pada waktu kita datang kepada Yesus, yang pertama kita minta bukan mukjizat. Yang pertama kita minta adalah, Yesus, ampuni aku yang hina ini. Karena Bapak Ibu, tidak ada mukjizat bagi orang yang belum diampuni dosanya. Artinya begini, pada waktu Yesus menyembuhkan seseorang, sebelum dia menyembuhkan itu, dia sudah mengampuni dosa orang itu duluan. Dia sudah mengampuni orang itu. Barulah orang itu layak menerima mukjizat. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah inti dari pengajaran, khotbah-khotbah saya. Saya tidak berkata bahwa mukjizat kesembuhan tidak penting, itu penting. Tapi pada waktu datang sama Tuhan, mari kita datang mencari pengampunan dari dosa-dosa kita. Mukjizat belakangan Bapak Ibu. Kesembuhan belakangan. Karena yang paling penting bukan hanya kaki yang bisa berjalan, tapi juga roh yang bisa berjalan. Kalau kaki kita bisa berjalan, tapi roh kita mati, what's the point? Semua sia-sia. Kaki kita bisa berjalan, tapi roh kita mati. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus harus menghidupkan roh kita duluan melalui pengampunan dosa. Ayat yang ke-10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Setelah itu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ayat yang ke-11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Setelah Yesus mengampuni dosa orang itu, maka dia lanjutkan dengan apa? Menyembuhkan sakit penyakitnya.
Kenapa orang itu layak menerima kesembuhan? Karena orang itu sudah tahu sekarang bahwa dia sudah diampuni dosanya. Dia sudah tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Maka sekarang dia layak menerima penyembuhan. Dengan demikian, pada waktu dia pulang ke rumahnya, yang pertama dia ceritakan bukan kesembuhannya, tapi pengampunan dosanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sering mendengar kesaksian di gereja. Tapi kebanyakan kesaksian kita adalah tentang sembuh dari penyakit. Kenapa tidak banyak kesaksian sembuh dari dosa? Misalnya contoh, saya bersaksi, tahun lalu saya itu orangnya suka nyuri. Tapi saya bergumul, saya berpuasa, saya berdoa. Tahun ini ya lumayanlah sudah berkurang. Saya sudah mulai sembuh. Atau bersaksi, tahun lalu saya itu tukang gosip. Di mana ada gosip di situ saya datang. Seperti semut pada gula. Di mana ada gula di situ ada semut, di mana ada gosip di situ ada saya. Tapi saya berdoa, saya berpuasa, puji Tuhan, tahun ini saya sudah tidak lagi gosip-gosip. Sembuh dari dosa. Bapak Ibu, saya lebih bersuka cita, malaikat-malaikat di surga lebih bersuka cita pada waktu saudara bersaksi tentang kesembuhan dari dosa. Mereka akan bersorak-sorai karena ada satu manusia yang kembali kepada Allah dan meninggalkan hidup perbudakan dalam dosa. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dosamu sudah diampuni, maka engkau layak menerima hal yang kedua, mukjizat kesembuhan, mukjizat pemulihan, mukjizat pelipat gandaan. Apapun itu mukjizat itu, engkau layak menerimanya. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, ayat yang ke-12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Apa yang belum pernah mereka lihat? Mereka tidak pernah melihat orang disembuhkan, tapi sebelum disembuhkan, dosanya diampuni. Mereka tidak pernah melihat itu. Hanya dalam peristiwa Yesus ini, Yesus berbicara dengan otoritas yang sangat tinggi. Orang-orang Yahudi langsung menyadari ini bukan manusia biasa. Yang begini belum pernah kita lihat. Takjub. Bapak Ibu, takjub. Saudara, pada akhirnya, kenapa Yesus menyembuhkan orang ini? Yesus menyembuhkan orang ini semata-mata untuk menunjukkan keilahiannya. Artinya begini, pada waktu Yesus menyembuhkan orang, mengatakan dosamu sudah diampuni, orang Farisi bertanya, atas dasar apa engkau berhak mengatakan dosanya sudah diampuni? Maka Yesus berkata, oke, kamu tonton ya, lihat ya, atas dasar apa aku bisa mengampuni dosanya? Dia bilang sama orang lumpuh itu, bangun dan angkatlah tilammu. Langsung berdiri tanpa proses, langsung bisa jalan. Maka pada waktu orang Yahudi melihat itu, mereka langsung tahu ini adalah peneguhan terhadap kalimatnya yang pertama. Kalimat yang pertama, dosamu sudah diampuni. Apa yang membuat dia berhak mengatakan itu, yaitu kekuasaannya untuk menyembuhkan penyakit. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya begini, semua mukjizat yang engkau alami dalam hidupmu adalah konfirmasi terhadap keilahian Yesus. Jadi kalau engkau mengalami mukjizat, misalnya mukjizat kesembuhan, itu adalah konfirmasi bahwa dosamu sudah diampuni. Itu adalah konfirmasi bahwa dosamu sudah diampuni. Jadi engkau tahu bahwa dosamu benar-benar dia sudah diampuni. Maka jangan lagi takut, jangan lagi ragu, jangan lagi bermalas-malasan untuk melayani dan mengikut Tuhan. Karena engkau tahu dosamu sudah diampuni. Dari mana saya tahu dosa saya sudah diampuni, Pak?
pada waktu engkau mengalami mukjizat. Karena mukjizat itu mengkonfirmasi keilahian Yesus, kekuasaan Yesus, kerajaan Yesus. Ya. Amin saudara. Ya. Kiranya kita semakin mencintai Yesus, kita semakin menghormati Yesus. Jadi mulai hari ini mari datang kepada Yesus. Pertama-tama bukan cari mukjizat, tapi cari pengampunan, perbaikan hubungan dengan Dia. Tuhan Yesus, apapun dosaku hari ini, ampuni aku, sucikan aku dengan darah-Mu. Dan setelah itu, barulah kita meminta mukjizat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau mengajar kami kembali untuk sungguh-sungguh mencintai dan menghormati Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang melihat iman kami. Engkau Tuhan yang mengampuni dosa kami. Dan Engkau Tuhan yang menyembuhkan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila Engkau menemukan kami hari-hari ini, iman kami melemah, iman kami mundur, iman kami mengalami kejatuhan. Tapi kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kami dapat bertumbuh kembali dan semakin erat dengan Tuhan, menyadari kuasa Tuhan. Ora syakara lalabaya. Ora syakara. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ya, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari Bapak Ibu bersama-sama nyanyikan pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau
berdaulat, mengampuni dosa kita, dan menyembuhkan kelemahan kita. Dia Raja yang berdaulat. Dia dapat melakukan segala sesuatu, bahkan pekerjaan yang paling sulit, pekerjaan yang paling berat sekalipun Dia akan lakukan bagi kita. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami bersyukur atas hadirat-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu berbuat 30, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang sudah diberkati bersama-sama katakan, amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa, Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang sudah disampaikan saya percaya malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan hidup kita semakin diubahkan Tuhan, bahkan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan setiap kita. Kita menaikkan pujian El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Kuasa-Mu dinyatakan malam hari ini Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah
Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya di program selanjutnya dari Mount Hermon Church. Mujizat Zaman Now. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.